Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mimbar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipakai untuk berkhutbah dan menyampaikan amanah kepada umatnya. Bentuknya terdiri dari 3 tingkatan. Ada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menapakkan kakinya di tingkatan yang pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu pula ketika Rasulullah menapakkan kakinya ke tingkat yang kedua, beliau pun mengucapkan amin. Dan sampai pada tingkatan yang terakhir yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Hal ini tidak pernah disaksikan oleh para sahabat, peristiwa yang semacam ini. Tentunya menimbulkan penasaran dan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau turun, kemudian ada yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tadi ketika menapakkan kaki di tingkat yang pertama mimbarmu mengucapkan amin, setelah begitu juga mengucapkan amin dan amin lagi?" Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala atani Jibrilu alaihi salam. Jibril alaihi salam datang kepadaku. Faqala, lantas Jibril berkata, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Qultu amin. Jibril mengatakan kepadaku, di saat aku naik pada tingkat yang pertama, bu'dan, celaka Muhammad, dijauhkan dari rahmat Muhammad,
Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Siapa yang mendapati Ramadan, siapa yang berada di bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan baginya. Lantas aku katakan kepada Jibril, amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Masyaallah muslimin, apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah ini juga merupakan doa. Dan kalau yang berdoa Jibril alaihi salam lantas diamini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa siapa lagi yang dikabulkan? Falamma raqaitu saniyan qala, maka tatkala aku naik pada tingkat yang kedua, Jibril mengatakan kepadaku, bu'dan liman dzukirta falam yusalli alaika qultu amin. Celaka Muhammad, dijauhkan dari rahmat Muhammad orang-orang yang apabila disebutkan namamu falam yusalli alaika, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu amin, maka aku katakan, kata Rasulullah, amin. Falamma raqaitu salisa qala, maka tatkala aku naik ke posisi tingkat yang ketiga, qala, Jibril berkata lagi, bu'dan liman adraka abawahul kibar falam yudkhilahul jannah qultu amin. Celaka Muhammad, orang yang sempat hidup dan masih bisa hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah renta dan sepuh, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Fakultu amin, maka aku katakan, kata Rasulullah, amin. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Amin yang pertama yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ampunan, tentang maghfirah. Di saat orang-orang berada di bulan Ramadan, yang di bulan itu Allah turunkan banyak ampunan bagi siapa saja yang mohon ampun kepada Allah, falam yughfar lahu, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bu'dan, kata malaikat Jibril, celaka. Dan bu'dan ini diamini oleh Rasulullah, amin. Artinya masyaallah muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang memegang teguh keimanan dan senantiasa menjaga kalimat tauhid, yang senantiasa menjaga posisi akidahnya dengan kuat, Allah berikan janji dan ampunan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang melakukan dosa syirik kepadanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sebesar dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kalimat tauhid tetap tertanam kuat di dalam dada kita dan kita tidak melakukan kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, serta kita tidak pernah menyandingkan sesuatu yang lain yang kita anggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan ampunan bagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku fi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, tentu saja aku akan membawakan untukmu ampunan sepenuh bumi pula. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kendati pun dosa-dosa seseorang telah menggunung dan memuncak sampai ke langit, Allah akan memberikan ampunan jika ia mau kembali, jika ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya pernah menyampaikan, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan selama engkau berharap kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampunimu, akan mengampuni semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sudah mencapai langit tingginya, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau datang menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik, datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seukuran bumi dan seukuran langit juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin, ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah kepada hambanya, bahkan kasih sayang dan pengampunan Allah sebagaimana Allah telah firmankan di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-54. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwa siapa saja yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilannya, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakan itu dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Janji ampunan dan dikabulkannya doa di bulan Ramadan ini bagi siapa yang berpuasa dan menjalankan serangkaian ibadah di dalamnya dengan dilaksanakan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang Ramadan di dalam Quran surat Al-Baqarah, di sana terdapat ayat tentang janji ampunan dan diterimanya doa-doa apabila kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan siapa saja orang yang mau berdoa kepadaku. Idza da'ani falyastajibuli, maka hendaklah dia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah aku wajibkan kepadanya. Wal yu'minu bi, dan dalam mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar supaya mereka mendapatkan rasyad, mendapatkan bimbingan dariku untuk menempuh jalan yang benar. Dalam riwayat Muslim juga dan Nasai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan atas landasan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diberikan ampunan oleh Allah akan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan, berdiri tegak melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar karena dilandasi perasaan iman, kekuatan iman, dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masyaallah muslimin. Oleh karenanya di dalam kesempatan bulan yang sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah ini, hendaknya kita manfaatkan benar-benar untuk manjatkan doa-doa kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, agar dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang itu semua disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallah muslimin. Amin yang kedua yang dilantunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau naik pada tingkat yang kedua mimbarnya adalah perkataan Jibril, dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka Muhammad, orang yang apabila disebutkan namamu dan dia mendengar namamu disebutkan lantas dia tidak mau berselawat kepada engkau. Maka Rasulullah menjawab, amin, kabulkan ya Allah. Di antara keutamaan salawat adalah man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Rasulullah sangat mencela orang yang tidak mau berselawat kepada beliau di saat beliau disebutkan namanya. Rasul mengatakan bahwa orang yang paling bakhil di antara orang-orang yang bakhil adalah ketika namaku disebutkan dan dia enggan untuk berselawat. Al-bakhilu kullal bukhli alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sebakhil-bakhil orang, di antara bakhil-bakhilnya orang adalah orang yang tidak mau berselawat, kata Rasulullah, ketika namaku disebut. Dan setiap doa yang di dalamnya tidak ada syarat dibacakannya salawat, dia akan terhijab di antara dinding-dinding langit. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua doa akan terhalang hingga diucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa itu tertahan di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak ada yang bisa menaikkan sesuatu pun hatta yusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mau bersolawat kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin. Amin yang ketiga adalah tentang orang yang celaka, yang di saat hidupnya di sana hidup bersama kedua orang tuanya renta, tetapi tidak menyampaikannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ini khutbah
tidak boleh terlalu panjang. Maka dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang yang ketiga ini.